Peralatannya pertama sediaan kardus, kemudian kertas manila dan juga kertas karton. Selain itu ada penggaris, kemudian ada juga gunting. Nah, ini untuk kertas kartonnya kita ambil sebagai bahan dasar. Selanjutnya ada juga double tip. Pertama kita mengukur ukuran kertas yang ntar akan dijadikan pop-up book tersebut. Diukur dengan rata. Nah, kemudian kita juga mempersiapkan gambar yang nantinya akan menjadi objek atau untuk pengisi latar dari pop-up book tersebut. Nah, kemudian kita juga mengelem pop-up tersebut biar nempel dengan yang lain. Kita memakai double tip dan juga lem dan juga beberapa alat bantu lainnya ya, seperti ATK dan juga alat-alat lainnya. Nah, untuk gambarnya nanti disesuaikan sesuai tema. Seperti hanya kita ambil tema wahanya Rasul, maka angel yang kita ambil adalah para sahabat dan juga dari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selanjutnya marilah kita simak pop-up book yang sudah jadi untuk menjadi alat peraga edukatif. Setelah Fatuh Makkah, banyak orang yang berduyun masuk Islam baik dari Makkah maupun daerah sekitaran Makkah di seluruh Jazirah Arab. Masa 2 tahun ini dari tahun 8 Hijriah hingga 10 Hijriah digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan Islam dengan mengirim delegasi berbagai kabilah di seluruh Jazirah Arab. Bahkan Islam masa ini Nabi sempat melakukan peperangan dengan pasukan kerajaan Romawi yang membantu kaum Yahudi dalam perang Tabuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanggung jawab mendakwakan Islam dan berhasil menyebarkan hingga ke seluruh Jazirah Arab telah berhasil. Keberhasilan ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya di dalam surat An-Nasr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dalam dengan Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan haji yang dikenal dengan sebutan Haji Wada. Haji yang terakhir dilakukan Nabi ini diikuti oleh 100.000 kaum muslim. Di depan mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati. Pidato yang berisi tentang pesan-pesan hak asasi manusia yang relevan sepanjang masa. Berikut isi khutbah Haji Wada yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai manusia, dengarkanlah perkataanku. Aku tidak dapat memastikan apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu di tempat ini sesudah tahun ini. Wahai manusia, sesungguhnya darah kamu diharamkan menumpahkannya dan hartamu diharamkan mengganggunya, kecuali karena ada sesuatu hak. Riba semuanya telah dibatalkan. Kamu hanya berhak atas uang pokok. Dengan demikian, kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya. Sesuatu pertumbuhan darah yang dilakukan di zaman jahiliyah tidak ada diatnya lagi.
Sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah di muka bumi. Akan tetapi ia masih menginginkan yang lain dari itu. Karena itu waspadalah terhadapnya. Wahai manusia, Tuhanmu hanyalah satu, dan asalmu juga adalah satu. Kamu sekalian berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Tuhan adalah orang yang paling bertakwa. Orang Arab tidak ada lebihnya dari bukan Arab, dan orang yang bukan Arab pun tidak ada kelebihannya dari orang Arab, kecuali karena takwanya. Dalam khutbah tersebut, beliau telah meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, meliputi yang pertama, persaudaraan Islam, persamaan derajat dan permusyawaratan. Yang kedua, jaminan kehormatan jiwa, harta, dan kehormatan pribadi manusia. Yang ketiga, kewajiban memelihara dan menunaikan amanah. Yang keempat, keharusan membersihkan modal usaha dari riba. Yang kelima, penetapan hak dan kewajiban yang merupakan timbal balik bagi suami istri. Inilah 5 prinsip yang dipesankan Nabi pada saat akan wafat. 5 prinsip tersebut menjadi tanggung jawab umat Islam untuk melaksanakannya. Dalam kehidupan sosial misalnya, umat Islam bertanggung jawab memelihara kehormatan jiwa, harta, dan pribadi di antar sesama manusia. Bertepatan pada hari Senin, tanggal 11 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Allah mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi menemui Rasulullah SAW dengan berpakaian sebaik-baiknya. Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah SAW dengan lemah lembut. Maka turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyamar sebagai seorang biasa. Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah, malaikat maut pun berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah." Kemudian Fatimah pun keluar menemuinya dan berkata kepada tamunya itu, "Wahai hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit." Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Akhirnya Rasulullah SAW mendengar suara malaikat maut itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada putrinya Fatimah, "Siapakah yang ada di muka pintu itu?" Fatimah menjawab, "Seorang lelaki memanggil Rasulullah. Saya katakan kepadanya bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit." Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan, "Sukma ya Rasulullah." Selang beberapa waktu, ketika malaikat maut dan Jibril sudah berada di samping Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Beritahu kepadaku wahai Jibril, apakah yang telah disediakan Allah untukku di sisinya?" Jibril pun menjawab, bahwasanya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut rohmu. Rasulullah bersabda, "Segala puji dan syukur bagi Tuhanku, wahai Jibril, apalagi yang telah disediakan Allah untukku." Jibril menjawab lagi, bahwasanya pintu-pintu surga telah dibuka, dan bidadari-bidadari telah berhias, sungai-sungai telah mengalir, dan buah-buahnya telah ranum
semuanya menanti kedatangan rohmu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, segala puji dan syukur untuk Tuhanku. Beritahu lagi wahai Jibril, apalagi yang disediakan Allah untukku. Jibril menjawab, aku memberikan berita gembira untuk Tuhan. Tuhanlah yang pertama-tama diizinkan sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nanti. Selang beberapa waktu kemudian, ketika roh Rasulullah sampai di pusat perut, Rasulullah berkata, wahai Jibril, alangkah pedihnya maut. Mendengar ucapan Rasulullah itu, Jibril memalingkan wajahnya, lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku? Jibril pun menjawab, wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat muka Rasulullah sedangkan Rasulullah sedang merasakan sakitnya maut? Akhirnya roh yang mulia itu meninggalkan jasad Rasulullah. Maka wafatlah manusia mulia itu pada usia 63 tahun. Semoga Allah senantiasa mencurahkan sholawatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah berpulangnya Rasulullah ke rahmat Allah, para kerabat Nabi, sahabat Nabi, semuanya penuh dengan rasa kesedihan. Namun apalah daya, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan madarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Oke, untuk selanjutnya yang slide terakhir ada beberapa soal. Soal yang pertama, surat yang menjelaskan pertolongan Allah SWT dalam penyebaran Islam di Jazirah Arab. Kemudian soal yang kedua, ada siapakah orang yang paling dirindukan Rasulullah? Kemudian soal yang ketiga, pada usia berapa Rasulullah SAW wafat? Kemudian dan soal yang terakhir, ayat yang menjelaskan bahwa agama Islam telah sempurna. Oke. Nah, untuk slide yang terakhir ini adalah slide soal yang mana soal tersebut bisa dibuat pertanyaan untuk khususnya untuk anak SD atau MI. Terima kasih dari kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.